penguasaan media mainstream di Indonesia yang hampir 90% dikuasai oleh 9 naga. Makanya jangan kaget ketika media mainstream sudah dikuasai oleh 9 naga ini, digunakan untuk menggerakkan gerakan Islamofobia, yaitu kebencian terhadap Islam dan kaum muslimin dengan stigma Islam radikal. Bismillahirrahmanirrahim. Rindu surga. Guru besar ilmu politik dan militer Profesor Salim Said, beliau mengungkapkan sekarang ini kader-kader komunis yang sudah masuk di pemerintahan dan kader-kader komunis hampir 200 lebih yang duduk di DPR RI itu menggunakan kekuasaan untuk melakukan balas dendam terhadap Islam, umat Islam dan ulama. Kira-kira sudah terjadi apa belum? Sudah. Ini yang ngomong guru besar ilmu politik dan militer Universitas Indonesia Profesor Salim Said. Nyata. Belum lagi yang dulu sudah pernah saya sampaikan ini. Jadi Kongres Partai Komunis Cina tahun 1986 itu menjadikan Indonesia menjadi bahan kajian. Hasil daripada Kongres Partai Komunis Cina tahun 86 itu menyebutkan ada 3 hambatan Cina untuk melakukan penetrasi ke Indonesia. Pertama, regulasi dan doktrin anti komunis, TAP MPRS nomor 25 tahun 66, Undang-Undang nomor 27 tahun 99. Ini sudah dijebol lewat RUU HIP. Poin kedua, positioning Pancasila sebagai musuh komunis juga dijebol lewat RUU HIP. Puncaknya disahkan Undang-Undang Omnibus Law. Jebol sudah kedua-duanya. Makanya setelah RUU HIP dimunculkan, Undang-Undang Omnibus Law disahkan, siapa yang terbang ke Cina? The real presiden. Ya. Artinya apa? Petinggi-petinggi Cina, petinggi-petinggi Partai Komunis Cina benar-benar sangat gembira sekali. Artinya apa? Indonesia taat sekali apa yang sudah ditetapkan oleh Cina. Kemudian poin ketiga, sikap anti komunis di kalangan umat Islam Indonesia masih kuat. Dan satu-satunya tokoh yang paling ditakuti oleh Partai Komunis Cina dan 9 naga itu seperti yang diungkapkan oleh pakar politik dari Universitas Indonesia, yaitu Dr. Syahganda Nainggolan yang sekarang ditahan. Itu beliau menyampaikan satu-satunya yang paling ditakuti oleh Partai Komunis Cina dan 9 naga adalah Habib Rizik Syihab. Makanya beliau target untuk dibunuh. Upaya pembunuhan terhadap beliau itu sudah 11 kali, terakhir pakai sniper. Kemudian beliau hijrah ke Mekah Al-Mukarramah. Jadi makanya strategi ketiga ini, Presiden Cina memerintahkan kepada Indonesia untuk menghadapi Habib Rizik Syihab ini. Perintah Presiden Cina pakai hard power, kekuatan kekerasan. Itu perintah Presiden Cina Xi Jinping, bukan rahasia lagi. Sudah banyak orang, Pak, sudah banyak tokoh-tokoh yang tahu itu. Kemudian strategi kedua untuk poin ketiga ini, yaitu pakai strategi divide et impera, adu domba antar ormas-ormas Islam, adu domba
antara sesama muslim dengan biaya 20 triliun, DP-nya 1,5 triliun, dan itu sudah diterima. Bahkan termasuk pembuatan film My Flag, ya kan, yang ditokoi oleh Gus Muafik, itu juga masuk dalam proyek 20 triliun. Kemudian strategi yang ketiga untuk menghadapi poin ketiga ini, yaitu pakai strategi penguasaan media mainstream di Indonesia yang hampir 90% dikuasai oleh 9 naga. Makanya jangan kaget ketika media mainstream sudah dikuasai oleh 9 naga ini, digunakan untuk menggerakkan gerakan Islamophobia, yaitu kebencian terhadap Islam dan kaum muslimin, dengan stigma Islam radikal. Jadi stigma Islam radikal itu hanya hantu yang sengaja diciptakan untuk menempatkan umat Islam menjadi musuh nomor 1 di Indonesia. Jadi seperti itu. Makanya musuh Indonesia itu bukan separatis, musuh Indonesia itu bukan koruptor, ya. Musuh Indonesia itu bukan yang lain-lain. Jadi musuh Indonesia atas perintah Cina adalah Islam dan kaum muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Rindu surga.